Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 15 Juli 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu nyatakan dirinya kepada orang-orang kecil. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Tuhan, Engkau selalu menghendaki agar kami selalu berkata benar dan bersikap jujur seperti anak-anak kecil. Tuhan, gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk selalu berkata benar dan bersikap terbuka tanpa takut dan ragu. Karena itu kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah akal budi kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar pada hari ini dapat kami hayati dengan baik dan isi pesan-Mu dapat menjadi inspirasi hidup kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan nyatakan dirinya kepada orang-orang kecil. Lewat Injil hari ini, Yesus dengan tegas memuji dan mengangkat derajat orang-orang kecil. Mungkin ada yang bertanya, siapakah yang dimaksudkan Yesus dengan orang-orang kecil ini? Orang-orang kecil yang dimaksudkan Yesus adalah orang-orang yang selalu merasa diri bergantung pada Tuhan, menyerahkan diri seutuhnya kepada kuasa Allah. Tetapi bukan berarti secara intelektual dan fisik mereka tidak mampu. Tidak. Tetapi mereka selalu utamakan peran serta Allah dan membiarkan kuasa Allah turut bekerja dalam setiap keputusan dan kerja mereka. Orang-orang kecil ini adalah orang yang selalu melihat Allah sebagai pribadi yang memberi mereka kekuatan dan peneguhan. Mereka selalu percaya, merasa yakin, dan dikuatkan oleh Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan sungguh bekerja dalam diri kita? Satu tanda yang selalu dirasakan oleh mereka yang percaya kepada Tuhan adalah ada rasa damai sejahtera dalam hati mereka. Banyak cerita dalam kitab suci tentang hal ini. Salah satu contohnya adalah dua murid dari Emmaus yang tinggalkan Yerusalem karena mereka sedih bahwa pemimpin mereka, yaitu Yesus Kristus, sudah mati. Mereka merasa terlantar tanpa gembala. Tetapi sewaktu Yesus yang mereka anggap orang asing berjalan bersama mereka dan memberi mereka kekuatan dan harapan, hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Sukacita mereka semakin meluap-luap sewaktu Yesus memecahkan roti dan memberikannya kepada mereka untuk dimakan. Di saat itulah hati iman mereka terbuka. Dan karena berkat pengalaman iman ini, mereka dikuatkan sehingga mereka pun boleh kembali ke Yerusalem penuh sukacita dan mewartakan kepada para rasul dan murid yang lain bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Tuhan selalu menampakkan dirinya kepada orang yang selalu merasa bergantung padanya. Wajah Tuhan akan selalu dilihat oleh mereka-mereka ini karena mereka selalu memanfaatkan waktu dan selalu berinisiatif mencari kesempatan untuk berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, meditasi, dan kontemplasi.
Orang-orang kecil ini dalam situasi apa saja selalu kembali kepada Tuhan untuk berkonsultasi dengan Dia, baik waktu suka maupun duka. Mereka ibarat anak kecil yang mulai latih berjalan. Di saat dia mulai berjalan, tangannya selalu terbuka, siap menggapai orang tua atau penolongnya. Matanya akan selalu melihat orang tua, dan di saat berjalan ia tidak akan berjalan menjauh dari orang tuanya. Ia akan selalu kembali kepada orang tua. Orang tua adalah pribadi tempat ia bergantung dan percaya total padanya. Itulah sifat anak kecil. Sifat semacam inilah yang dimiliki oleh orang-orang kecil di hadapan Tuhan. Ciri khas orang-orang kecil ini adalah jujur, terbuka, merasa bergantung, dan selalu berkata benar. Entah dia kaya atau miskin, pintar atau bodoh, berpendidikan atau tidak, sehat atau sakit. Tetapi kalau dia selalu punya sikap terbuka, polos, merasa bergantung, dan berkata benar kepada Allah, maka Tuhan pasti akan selalu menampakkan diri kepada mereka. Marilah, saudara-saudari dan anak terkasih, kita bertanya diri, siapakah kita di hadapan Allah? Apakah kita tergolong orang-orang kecil yang selalu menaruh kepercayaan dan bergantung kepada Allah? Atau mungkin kita hanya lari kepada Allah di saat kita mengalami kesulitan? Marilah saudara-saudari dan anak-anak terkasih, pupukilah sikap jujur, terbuka, merasa bergantung dan berkata benar kepada sesama yang merupakan ciri khas dari orang-orang kecil yang dimaksudkan Yesus. Dan semoga Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menggerakkan hati kita, membimbing kita dengan Roh Kudus-Nya, agar kita selalu menjadi orang-orang kecil di hadapan-Nya. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.